Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kita semua pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati dalam minggu ini. Percaya Allah kita dahsyat, Allah yang selalu mengurapi kita. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari setiap rumah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Biar hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui ibadah hari ini kita mau menghormati Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Tuhan pemberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Di minggu pagi ini, di minggu pertama bulan Oktober ini, kami bersekutu kembali di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah, karena kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari lawat setiap kami. Dan biar hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau, menaikkan syukur bagi Engkau. Dalam segala keadaan Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biar setiap kami yang bernafas memuji menyembah Engkau, Tuhan Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Bapa. Lawatanmu bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Biar hati kami terus melimpah dengan syukur kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, depan belakang, sampaikan salam sehati. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Dia Yesus Tuhan di atas segalanya. Sebagai umat pilihan Allah, bersama pagi hari ini kita nyanyikan kebesarannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Tepukan tangan kita bagi Dia Raja kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, sama-sama lebih keras lagi bagi dia. Serukan kemuliaannya, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bersama serukan, dialah ku kan bangkit, ku kan bangkit. Oh, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Yesus kaulah Raja. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan ada kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Kita hanya mau menyembah Dia. Pagi hari ini Tuhan, tidak ada yang lebih mulia dan ajaib seperti Engkau dalam hidup kami. Kau kebutuhan terutama kami Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Oh, oh, oh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Amin Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Dia Tuhan ada di tempat ini. Ku Dia hadir. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus Kau Tuhan ada di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Dalam kekudusan-Mu kami menyembah Engkau Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh yes Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord Jesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan dengan iman. Dia Tuhan hadir di sini, nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Yes, Jesus. kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kemenangan-Mu bagi kami, kelepasan-Mu bagi kami, kesembuhan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Kau yang kudus, Kaulah kebenaran. Hira nama Yashe, Hora takara labayana labayashe, Hora ya nama Yashe. Kekuatanku, kemenanganku ada padamu Yesus. Kaulah sumber hidupku, Kaulah sumber kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah ya Tuhan.
layak kau disembah. Kirana mayashe, Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan di atas segalanya. Tiada sepertimu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, ku aman dalam-Mu. Shirana mayashe. Terima kasih Tuhan. Kau hadir Terima kasih. bersama kami setiap waktu. Amin. Bahkan ketika kami tidak merasa Engkau Tuhan hadir bersama kami, di situ Engkau hadir dan Engkau ada. Biar kami tidak lagi berjalan berdasarkan perasaan kami, mengikuti Engkau Tuhan, tapi berdasarkan iman kami, bahwa Engkau Tuhan ada selalu bersama kami. Amin. Kau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Amin. Kau pemilik hidup kami. Tidak ada yang dapat kami pertahankan untuk diri kami sendiri. So, kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah. Mari saya undang kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bangkit berdiri bersama, serukan kepada Dia. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. berserah kepada Dia. Percaya Dialah Raja yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Berserah penuh. Engkaulah hari ini kami mau katakan Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam kontrol-Mu, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Biar kami terus berjalan dalam panggilan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Kami undang hamba-Nya Bapak Pendeta Yosef Mulia, karena menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat
Hamba Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman yang Allah sampaikan. Bapa, kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan persis seperti yang Allah kehendaki. Itu sebabnya pagi ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami, mengarahkan kami, dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Roh Kudus, berbicaralah, sampaikan isi hati Bapa kepada setiap kami umat-umat-Mu pada hari ini, sehingga Engkau yang akan dipermuliakan di dalam hidup kami. Urapi setiap kami Bapa yang mendengar firman-Mu pada hari ini, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab kasih karunia Allah yang kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Kita memasuki pada bulan yang baru, pada bulan Oktober, pada minggu yang pertama, dan GBI menetapkan sebagai bulan misi setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Jadi bulan misi, dan satu bulan ini kita akan terus belajar mendengar firman Tuhan tentang misi yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, pribadi yang misioner. Kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pada pasal yang pertama, mulai ayat pertama sampai yang kelima. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca sama-sama dalam surat Roma pada pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang kelima. Baik, kalau Bapak Ibu sudah menemukan ini, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan secara khusus berbicara satu tema tentang pribadi yang misioner. Kalau kita bicara tentang misioner, itu asal kata dari misi. Misi adalah artinya pelayanan atau pekerjaan tentang penjangkauan jiwa-jiwa. Sebagaimana Kristus datang dan lahir ke dalam dunia ini dengan satu misi atau proyek Allah yang sangat besar untuk keselamatan bagi setiap manusia. Dan setelah Kristus tidak ada lagi di muka bumi, maka misi yang kedua yang harus dikerjakan adalah diberikan mandat itu kepada kita, orang-orang percaya yang ada sekarang ini, untuk kembali melanjutkan misi Kristus, supaya hari-hari ini semakin banyak jiwa boleh diselamatkan, semakin banyak jiwa boleh mengenal Allah, semakin banyak jiwa masuk surga. Karena kita percaya dalam keyakinan dan iman kita bahwa satu-satunya jalan masuk ke surga hanya lewat Yesus Kristus, Tuhan yang kita muliakan. Tidak ada jalan yang lain.
Walaupun pepatah dunia berkata banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju surga, lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara pribadi yang misioner, siapa pribadi sesungguhnya yang dikatakan menjadi pribadi-pribadi yang misioner adalah kita, gereja Tuhan yang ada pada hari-hari ini. Karena kita telah menerima kuasa dan diberikan mandat otoritas dari Bapa di surga untuk melakukan tugas misi dalam pekerjaan dan pelayanan penjangkauan bagi banyak jiwa. Itu sebabnya hidup yang maksimal menurut saya adalah hidup yang melakukan pelayanan misi, pekerjaan misi, banyak jiwa diselamatkan bagi kita. Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus, pada saatnya nanti, pada waktunya, setiap kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus secara muka, berhadapan dengan muka, yang ditanyakan adalah berapa banyak jiwa yang sudah kita selamatkan. Tuhan tidak akan pernah menanyakan berapa banyak harta yang kita miliki. Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, selama kita hidup di muka bumi ini, apa jabatan kita. Tuhan tidak akan pernah tanya itu. Tetapi yang Tuhan tanya adalah, berapa banyak jiwa yang sudah kita selamatkan. Itulah sebabnya selama kita hidup, Tuhan memberikan napas bagi kita. Mari kita berlomba bersama-sama untuk memenangkan banyak jiwa. Karena inilah proyek Allah yang sangat besar. Dan proyek itu diberikan kepercayaannya kepada saya dan saudara. Itu sebabnya kita adalah gereja Tuhan, pribadi-pribadi yang misioner. Dalam ayat yang kelima, Paulus mengungkapkan ini, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Paulus yang dulu awalnya namanya Saulus, latar belakang kehidupannya atau masa lalunya, masa lalu yang suram, masa lalu yang jahat, yang buruk di hadapan Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Tetapi yang Allah lihat adalah masa hari ini dan masa yang akan datang. Dan saya ingin ingatkan bagi kita sekalian, kita hidup sekarang ini, jangan pernah kembali melihat masa lalu kita. Tetapi kita lihat masa hari ini yang kita kerjakan, bahkan masa yang akan datang di dalam hidup kita. Karena sebagaimana 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat yang ke-17, yang berkata, siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan yang lama itu sudah berlalu. Tidak lagi mengingat, Kristus tidak pernah mengingat masa lalu kita. Kristus tidak pernah melihat latar belakang kehidupan kita. Sebagaimana Paulus memiliki masa lalu yang buruk, karena dia menjadi seorang pembunuh. Orang-orang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi Allah memakai Rasul Paulus dengan dahsyat menjadikan dia seorang yang misioner di dalam hidupnya. Sehingga Injil sampai ke Indonesia oleh karena pekerjaan dan pelayanan Rasul Paulus yang dia lakukan. Paulus dipakai Allah oleh karena kasih karunia. Paulus ungkapkan ini. Dia memiliki jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa, dan itu sebuah kasih karunia. Dan saudara, kita harus juga mengerti sekarang ini bahwa hidup kita yang kita hidupi adalah sebuah kasih karunia Allah. Saya berdiri hadapan saudara hari ini semua karena kasih karunia Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan saya percaya dan berani berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya adalah sebuah kasih karunia yang Allah berikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulus dalam ayat ini. Paulus menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Setelah bertobat, Paulus tidak hidup bagi dirinya saja, tetapi bagi Allah untuk melakukan kehendaknya. Paulus meyakini bahwa memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk murid-muridnya. Nah, saudara,
ciri-ciri orang yang bertobat itu. Seperti dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Ketika dia bertobat dan meninggalkan hidupnya yang lama. Dan sekarang menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi melakukan apa yang pernah dia lakukan pada saat dia belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Ciri-ciri orang yang bertobat tidak hidup dalam dosa. Tidak lagi jatuh di dalam dosa. Mungkin bisa jatuh, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Karena saya percaya, orang yang bertobat artinya adalah, karena di dalam hidupnya ada kasih karunia Allah, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengingatkan, ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak nyaman hidup di dalam dosa. Maka Roh Kudus mengingatkan kita, untuk kita cepat-cepat keluar dari lembah dosa yang kita lakukan. Ini menjadi ciri yang khusus yang kita bisa melihat bahwa seseorang yang bertobat adalah orang yang tidak hidup lagi di dalam dosa. Mungkin bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Karena Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita masing-masing bahwa ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu harus segera kita tinggalkan hidup kita. Hidup di kiri ini, berbicara tentang dosa, kita harus cepat-cepat keluar dan kita beralih kepada hidup sebelah kanan kita. Itu ciri-ciri yang pertama orang yang berdosa. Tetapi kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan, hidup nyaman di dalam dosa, seolah-olah dosa tidak lagi menjadi sesuatu yang menghambat dia berhubungan dengan Allah. Saya khawatir saudara-saudara ini belum bertobat di dalam hidupnya. Kristen, ya Kristen. KTP-nya ya pasti Kristen. Ke gereja, ya pasti ke gereja. Tetapi tidak disertai dengan pertobatan di dalam hidupnya. Jadi seumur hidupnya, kekristennya menjadi stagnan. Dia tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Jangan berharap jadi kekristenan yang berbuah. Bertumbuh aja enggak. Karena 10 tahun, 20 tahun, 30, bahkan mungkin ada Kristen sejak lahir. Dari kandungan mamanya sudah Kristen, tetapi tidak disertai dengan sebuah pertobatan di dalam hidupnya. Tidak menjadi jaminan bahwa dia adalah orang-orang yang bertobat di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang bertobat yang kedua, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Seperti yang Rasul Paulus ungkapkan. Paulus tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Allah untuk melakukan kehendaknya. Orang yang bertobat terlalu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Allah dan apa yang Allah rindukan, inginkan untuk dia kerjakan selama dia hidup di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, Paulus sangat menyadari ini dan memahami betapa rancangan Allah itu sangat besar di dalam kehidupan pribadi Paulus. Sehingga Paulus mengutamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya sendiri. Orang yang bertobat artinya orang yang tidak egois. Dia hidup untuk diri sendiri. Tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak hanya untuk mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mulai menjadi seorang yang misioner. Yang bisa memberikan bagi orang lain. Ciri-ciri orang yang bertobat yang ketiga adalah dia mengerti untuk apa ia hidup. Banyak orang sekarang ini gak ngerti untuk apa sebenarnya dia hidup. Apakah dia hidup untuk bekerja? Apakah dia bekerja untuk hidup? Apakah dia hidup untuk melayani? Apakah dia melayani untuk hidup? Jangan kebalik-sebalik. Bahwa kita hidup untuk melayani, bukan karena kita melayani untuk hidup. Kita hidup untuk bekerja, bukan kita bekerja untuk hidup. Kalau kita bekerja untuk hidup, kita fokus kerja terus. Siang malam kerja terus.
Ada sekarang istilahnya dikejar berkat, orang semakin wah, luar biasa sekarang. Lupa kepada panggilan yang semula. Untuk apa dia hidup sebenarnya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita bagi kita hari ini, kita harus mengerti untuk apa kita hidup selama kita ada di muka bumi ini. Karena kita kalau belum memahami ini, maka sama kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup tidak mengerti arti yang sesungguhnya, ada sebuah panggilan ilahi di dalam hidup kita sekalian, berarti kita sama dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, ini merupakan satu perintah agung, perintah terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi orang percaya. Ini bukan undangan, tetapi ini perintah. Beda undangan dan perintah adalah kalau undangan itu kita boleh lakukan, boleh tidak, boleh datang, boleh tidak. Kita diundang oleh teman kita yang pesta, ada ulang tahun, ada yang merit. Kita boleh datang, boleh juga tidak. Sesuai dengan kondisi kita. Masa kalau kita sakit dipaksakan, walaupun itu teman, kita nggak bisa jalan sampai pakai kursi roda, datang ke ulang tahun, rasa-rasanya enggak. Itu undangan, tetapi ini perintah Tuhan. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus dilakukan. Kenapa? Karena ini merupakan perintah agung bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan penginjilan dan memberitakan kabar baik bagi semua bangsa. Dan perintah ini saudara-saudara diberikan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali latar belakang, masa lalu, kehidupan seseorang. Tapi ayat ini berlaku secara umum bagi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia harus melakukan amanat agung ini. Kapan itu berakhir? Sampai Tuhan kembali datang kedua kali, baru amanat ini selesai dan berakhir. Tetapi sebelum Tuhan datang yang kedua kali, ayat ini masih tetap berlaku untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana agar seseorang memiliki pribadi yang misioner seperti Paulus ini? Kita hari ini belajar dari Paulus. Dan saya percaya kehidupan Paulus tidak asing bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini, karena sering kali kita berbicara tentang Paulus ini, dan saudara-saudara belajar sendiri, menggali sendiri tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Paulus ini seorang rasul yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah Paulus menjadi pribadi yang misioner karena dia mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniayai. Dari ini perjalanan Rasul Paulus. Tadi saya sudah katakan bahwa Paulus memiliki latar belakang kehidupan yang sangat buruk, yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan ini juga menjadi satu bagian perjalanan kehidupannya, bagaimana Paulus merancangkan dia harus ke kota Damsyik dan akan melakukan penganiayaan terhadap jemaat di sana. Tetapi di tengah perjalanan itu, tiba-tiba ada cahaya yang sangat luar biasa
memancar dari langit, mengelilingi sekeliling kehidupan pribadinya Paulus. Dan Paulus akhirnya rebah, dia tidak bisa melihat. Dan saudara, yang pertama adalah pribadi Paulus karena mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Siapa pemberi misi? Yesus Kristus sendiri. Dari perjumpaan dengan Yesus akan mengalami perubahan di dalam hidup seseorang. Perubahan itu terjadi lewat tubuh, dan jiwa dan roh secara lengkap. Jadi perjumpaan seseorang dengan Kristus bukan hanya mengalami perubahan secara roh, tetapi juga mengalami perubahan tubuh, jiwa dan roh secara lengkap ketika seseorang berjumpa dengan Kristus secara pribadi di dalam hidupnya. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Kalau kita berkata saya sudah berubah di dalam Tuhan, tetapi tidak ada perubahan yang terlihat, itu bukanlah satu perubahan. Tetapi apabila seseorang berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan di dalam hidupnya, itu namanya perubahan. Kita percaya seseorang yang berjumpa dengan Kristus harus mengalami perubahan di dalam hidup. Dan perubahan itu akan berdampak pada dirinya sendiri dan juga akan berdampak bagi orang lain. Saya tidak yakin orang yang berkata saya sudah berjumpa dengan Yesus, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi orang yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi seharusnya adalah dia mengalami perubahan yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, bahkan dapat dinikmati oleh orang lain. Kita melihat bagaimana perempuan Samaria itu yang memiliki banyak suami. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan dan pertobatan yang luar biasa. Dia meninggalkan kehidupan yang berdosa selama ini di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dan kita melihat juga bagaimana seseorang pemungut cukai yang naik di atas pohon ara. Matius waktu itu naik ke pohon ara untuk berjumpa dengan Yesus. Pada saat Yesus lihat bahwa Matius ada di atas pohon ara, dia bilang begini, Matius turunlah, karena itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus. Yang naik pohon ara itu Sakeus ya, bukan Matius. Biar saudara nggak terlalu tegang. Karena saya lihat dari awal otot semua, jadi saya agak grogi juga kalau dilihat seperti itu. Kita santai, tetap serius. Dan kebablasan santai. Saya lihat dari depan sampai ke belakang melototin saya semua. Gitu. Jadi saya agak hilang konsentrasi kalau begitu. Senyum-senyum sedikit nggak apa-apa lah. Ya. Walaupun yang tahu saudara sendiri ya senyum apa enggaknya. Nah ini saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah bagaimana Allah menjadikan kita seorang yang misioner. Syarat pertama, kita harus berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dan lamanya kita menjadi orang Kristen, orang percaya, tidak menjamin bahwa kita akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu sangat tergantung dari hubungan kita, keintiman kita, keakraban kita dengan Bapa. Kita akan bertemu, kita akan berjumpa. Walaupun tidak muka lewat muka. Mungkin selama ini kita belum berjumpa dengan Kristus,
secara berhadapan muka dengan muka, tetapi saya pastikan hari ini bahwa lewat hadiratnya kita bisa merasakan itu. Bahwa hadirat Allah, satu-satunya tempat yang saya pernah tulis, saya pernah statement saya, satu-satunya tempat yang paling nyaman di dunia ini menurut saya adalah dalam hadirat Allah. Gak ada yang lain. Karena menurut cerita teman-teman saya yang sudah keliling, hampir keliling dunia, tempatnya indah di sana, tempatnya indah, begitu pulang ke rumahnya tetap aja. Tempat yang dia pernah kunjungi cuma sebuah nostalgia aja bagi dia. Enggak berlangsung lama, saudara-saudara. Walaupun mungkin kita bisa tempat tinggal di sana, kita bilang kota yang terindah di dunia Paris, kita tinggal di sana lama-lama menjadi biasa juga. Mungkin kita berkata hari ini tempat yang paling nyaman menurut saya adalah daerah Conggali, paling nyaman. Tapi lama-lama waktu kita tinggal di Conggali nggak nyaman lagi. Tetapi tempat yang paling nyaman bagi saya dan saudara, selama kita hidup di dunia ini, ada dalam hadirat Allah. Itu sebabnya kita perlu cari hadirat Allah terus-menerus. Setiap waktu, setiap saat, saudara-saudara, hadirat Allah itu sangat luar biasa. Waktu kita masuk ke dalam hadirat Allah, kita akan menemukan sesuatu yang baru, menjadi kebutuhan jiwa, roh kita. Ini Paulus berjumpa dengan Allah, dengan Kristus secara pribadi di dalam hidupnya, sehingga itu yang mengubahkan hidupnya. Pertobatannya terjadi secara tuntas 100% ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Hari ini pastikan saudara-saudara bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Saulus ada orang jahat, ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia mengalami perubahan hidup. Ia menyadari kesalahannya bahwa ketika ia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya ia sedang menganiaya Yesus sendiri. Setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus bertobat dan memiliki misi yang baru. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya kejarlah keinginan Tuhan pada hari ini. Jangan kejar keinginan kita, karena keinginan kita belum tentu itu menjadi keinginan Tuhan. Tapi saya percaya waktu kita mengejar keinginan Tuhan, itu menjadi keinginan kita dan yang terbaik yang kita alami di dalam hidup kita. Hari ini mari kita berlomba dan kejar keinginan-keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan keinginan kita dulukan, saudara-saudara. Seringkali kita salah langkah dalam hidup ini karena yang kita kejar adalah keinginan-keinginan pribadi kita, bukan keinginan kehendak Allah. Ada hal yang kedua, bagaimana menjadi seorang pribadi seperti Paulus, seorang yang misioner. Dia mengalami keintiman dengan sang pemberi misi. 1 Korintus 14 ayat 18 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan saudara, yang kedua adalah kita harus mengalami keintiman dengan sang pemberi dalam hidup kita. Kita harus bangun hubungan yang lebih mesra, lebih akrab, lebih intim. Kita harus mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar kita mencintai Tuhan. Kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan artinya dia akan all out, dia akan habis-habisan. Itu sebabnya jangan setengah-setengah ikut Tuhan, jangan stagnan. Orang yang setengah-setengah ikut Tuhan akan mentok, saudara-saudara. Dan dia tidak akan bertumbuh, dia akan berbuah, apalagi berharap berbuah. Tapi kalau ikut Tuhan itu adalah habis-habisan. Semua berikan untuk Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar harta kita. Terkadang kita fokus kepada kalau kita berikan yang terbaik itu berbicara tentang harta kita. Tidak. Tetapi menurut Alkitab adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berapa banyak orang hanya menyerahkan hartanya mungkin berkorban bagi Tuhan, tetapi dia tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi yang Tuhan butuhkan hari ini adalah persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya hal-hal yang lain juga kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang hanya mempersembahkan seluruh harta kekayaannya bagi Tuhan, belum tentu dia mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan.
Tetapi yang Tuhan butuhkan hari ini bukan harta kita, bukan kekayaan kita, tetapi hidup kita yang dijadikan sebagai misi oleh Allah. Itu sebabnya saudara bangun hubungan kita dengan Allah lebih baik. Dan kasih kita kepada Tuhan perlu dibuktikan. Lewat apa? Lewat pergumulan, lewat perjuangan hidup kita, lewat kesusahan kita, lewat sakit penyakit kita, lewat persoalan, lewat masalah yang kita hadapi. Itu perlu kita buktikan iman kita. Karena kalau orang hanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, semakin hari semakin naik, belum tentu dia mengalami namanya pembuktian iman yang sejati di dalam hidupnya. Tetapi saya punya penafsiran, saudara-saudara, justru seharusnya adalah orang-orang yang berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, harus mengalami namanya persoalan di dalam hidupnya. Pergumulan yang berat akan membuktikan iman seseorang, apakah dia muncul sebagai iman yang sejati atau hanya iman yang abal-abal. Kalau seseorang hidup diberkati Tuhan berkelimpahan, sehat semua, pada gemuk-gemuk semua, saya belum yakin orang tersebut memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Tetapi waktu seseorang mengalami pergumulan yang sangat berat, maka muncullah iman yang sesungguhnya yang dia miliki. Dan ini menjadi filter, ini menjadi saringan untuk ujian, pembuktian bagaimana orang tersebut apakah memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan atau hanya sekadar iman-iman yang biasa. Kasih itu perlu dibuktikan lewat pergumulan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Itu sebabnya jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan lewat apapun juga yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Karena rancangan Allah tidak pernah rancangan yang terburuk bagi kita, tapi rancangan Allah selalu memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Kerinduan Paulus yang terbesar ada bersama-sama dengan Kristus selamanya, dan setiap hari dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada semua orang. Ini semua menunjukkan keintiman Paulus dengan Allah. Seseorang yang intim dengan Allah akan memiliki misi seperti misi yang Allah inginkan. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. Sebab itu saudara-saudara, jadikan Kristus sebagai pusat, sebagai sumber prioritas di dalam hidup kita. Kerinduan kita akan Allah bukan karena berkat, tetapi karena hadiratnya. Banyak kali orang mengajar berkat-berkatnya di dalam hidup ini, tetapi dia lupa kepada hal yang sesungguhnya menjadi dasar kehidupannya adalah hadirat Allah jauh lebih penting dari sekedar hanya berkat. Kalau seseorang hanya mengejar berkat-berkat Allah, itu hanya pengikut. Tetapi orang yang mengejar Allah, sumbernya ada. Dia sebagai anak-anak Allah. Ini harus dibedakan, saudara. Kalau orang hanya ingin melihat mujizat Allah, ingin merasakan berkat-berkat Allah, mencari sesuatu ketika dia datang kepada Tuhan, ini bukan anak Allah, ini adalah pengikut Kristus, hanya pengikutnya saja. Karena berkat. Tetapi orang yang terus mengejar hadirat Allah, mengejar kehadiran Allah, dia adalah anak-anak Allah. Itu yang menjadi pewaris apa yang Allah janjikan dalam hidup. Itu sebabnya, saudara-saudara, hubungan kita dengan Allah akan menentukan kedewasaan rohani seseorang. Semakin akrab, semakin intim hubungan kita dengan Allah, maka kita akan semakin menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kita. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga, bagaimana Paulus dipakai Allah dengan dahsyat luar biasa menjadi seorang misioner, karena dia menerima kuasa dari Sang Pemberi misi ini. 1 Korintus 14 ayat 18 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Oleh sebab itu mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap waktu, agar kita menjadi saksi yang efektif, dan ada kuasa ilahi yang mempertobatkan orang-orang berdosa.
Hari ini biarlah saudara-saudara kita sekalian sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya atas hidup kita. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk menjadi penguasa tunggal atas hidup kita, maka artinya kita juga siap untuk menjalani proses ilahi yang terus Allah akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, untuk terus memproses sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pada saatnya nanti kita disucikan, kita dikuduskan sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hidup setiap orang percaya. Sebabnya saudara-saudara, izinkan Roh Kudus untuk memenuhi seluruh hidup kita setiap waktu. Juga artinya bersedia hidup di bawah kendali Roh Kudus. Jangan lagi hidup menurut keinginan daging kita, tetapi hiduplah menurut keinginan Roh Kudus. Karena itu menjadi penuntun kita yang mengarahkan hidup kita dan menjadikan kita menjadi gereja dan orang-orang percaya sebagai misioner di akhir zaman ini untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan yang kekal. Saya mengajak kita hari ini bersama-sama merenungkan kembali dan memiliki satu komitmen yang kuat di dalam Tuhan, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Kalau itu menjadi fokus kita, kalau itu menjadi sesuatu yang menjadi tujuan motivasi dalam hidup kita, saya percaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi saya dan saudara untuk kita dapat melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini. Jangan pernah sia-siakan itu, saudara, sebelum waktunya terlambat. Saya pernah katakan, karena itu sebenarnya di kuburan itu, di makam itu ada begitu banyak orang yang yang menyesal, kecewa dia karena hidupnya nggak bikin apa-apa dengan Tuhan. Tetapi saya ingatkan bagi kita yang masih hidup sekarang ini, perbuatlah untuk pekerjaan Tuhan. Kasihilah Tuhan, lakukan pelayanan misi, dan Tuhan akan memakai kita sekalian. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pembina, kita akan juga membacakan pengakuan iman GBI. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Baik, saya akan mulai. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Pembina. Terima kasih buat hambanya Pak Yosef yang telah menyampaikan firman Allah. Hari ini tidak terasa ya kalau kita bisa memasuki bulan Oktober. Gereja Betel Indonesia selalu mengatakan ini bulan misi. Kita kembali kepada tujuan gereja. Supaya kalau kita sudah terima keselamatan, selamatkan banyak jiwa. Saya bersyukur gereja ini banyak dinilai oleh orang-orang punya hati misi. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, kalau kita diberikan kesehatan, biarlah kesehatan ini kita gunakan untuk banyak menyehatkan, bukan hanya tubuh maupun rohani orang-orang lain. Kalau kita banyak diberkati, kita banyak memberkati orang lain. Makanya saya terlalu yakin jemaat ini semakin diberkati, semakin punya hati misi. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Saya melihat
semakin gereja itu besar, akan sehat. Karena mereka mulai menjadi berkat bagi banyak gereja yang lain, bukan hanya gereja sendiri. Hari ini saya bersyukur Gereja Betel Indonesia menjadi gereja nomor 1, bahkan di Indonesia, tanda petik mungkin di dunia, yang pertumbuhannya luar biasa di situasi pandemi 2 tahun ini. Sehingga ada gereja baru, tentunya karena penginjilan ya, walaupun ada yang pindah lah. 430, nanti minggu depan saya akan keluarkan datanya. 430 gereja baru selama 2 tahun. Dan sekarang misi kita sampai ke Afrika. Beri tepuk tangan lagi. Wow, ke Senegal. Nanti minggu depan saya putarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita. Hari ini kita bersyukur Tuhan ingatkan kita melalui hambanya. Ayo kembali kepada di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersyukur Rasul Paulus diberikan contoh. Karena saya baru selesai setiap hari baca 1 pasal Kisah Rasul. Dan sekarang masuk periode kedua. Saudara, ini penting. Karena kita akan dipakai. Siapakah yang aku utus? Kita berkata, aku Tuhan, utus aku. Hari ini kita diingatkan, ayo bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan yang biasa-biasa rutinitas. Waktunya berjalan begitu cepat. Bangun keintiman, doa, pujian, penyembahan. Minta kehendak Tuhan untuk diri kita pribadi. Sampai sekarang saya terus merenungkan apa menjadi kehendak-Mu. Doakan saudara kalau jadi Tuhan berkenan. November saya termasuk dengan Pak Hendrik Timadius dari BPD Banten akan bertemu dengan 8 ketua BPD dengan kabit misinya di Bali 3 hari untuk bicara bagaimana misi untuk Pulau Jawa, Bali, NTB dan juga Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Enggak gampang ini saudara, saya perlu bergumul supaya saya punya kontribusi dalam berbicara karena Banten menjadi motor kegerakan untuk misi bagi Indonesia. Hari ini Pak Yosef tekankan, minta Roh Kudus. Bukan hanya memberikan kita kuasa, tetapi hati yang penuh dengan belas kasihan menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini bukan hanya minggu pertama, tapi ini bulan misi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang tim perjamuan kudus untuk maju ke depan. Katakan lewat pujian, bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus, tetapi oleh darahnya yang kudus. Kalau saya dan saudara ada saat ini, semua karena pengorbanan Tuhan. Biarlah di bulan misi tahun 2021 ini, bulan yang terbaik di mana hati kita sungguh-sungguh menjangkau jiwa-jiwa. Pakai semua yang ada dalam hidup kita, baik kesehatan kita, harta yang kita miliki, jabatan kita, kedudukan kita, itu semua anugerah. Pakai untuk misi, bukan hanya untuk diri kita. Katakan pujian ini. Oh, bukan dengan barang yang fana, kami ditebus oleh darah. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Ya dan noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah
Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Engkau layakkan kami untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar, Tuhan. Kalau kami diselamatkan, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Pakailah hidup kami untuk misi di akhir zaman ini, untuk menuntaskan amanat agung, ya Tuhan. Hari ini layakkan kami, urapi hamba-hamba-Mu. Biar roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus boleh dibagikan, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah kami, Tuhan. Sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan, bahkan yang beban berat mengalami kelegaan. Hari ini lawat kami menjadi perjamuan kudus, bukan yang biasa, tetapi di bulan misi ini berikan belas kasihan, berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Pakai tangan kami untuk melakukan tugas pekerjaan-Mu. Pakai kaki kami melangkah mencari jiwa-jiwa. Pakai gereja ini dalam seluruh keberadaannya. Terima kasih. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan emas benar, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku terangani dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu yang Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Yang sudah dapat roti dan anggur, silakan berdiri. Haleluya. Tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembahlah kita. Kami sembah Engkau Allah yang baik, yang sudah menebus dosa kami, yang menyucikan kami. Haleluya. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan.
Makasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami, layakkan kami pada saat pagi hari ini. Supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Setiap memasuki perjamuan kudus kami selalu diingatkan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit biru, dari cakrawala. Ampuni kami, kadang-kadang kami berdosa. Kadang-kadang kami meninggalkan Engkau. Tapi pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Supaya kami kembali meminta Roh yang menyala-nyala, punya hati misi, menjangkau jiwa-jiwa. Roh Kudus, pakai kami, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus tinggi di atas kepala. Dan dengar firman Allah. Oh haleluya, kita rabat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Tubuh-Mu adalah dalam tubuh kami Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semakin menghargai pengorbanan-Mu. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus tinggi di atas kepala. Dan dengar firman Allah. Bukan kecauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Bukannya diselamatkan, kita juga dipulihkan. Bahkan kita disembuhkan. Bahkan diberkati. Makasih Tuhan, berkat-Mu sempurna bagi setiap kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Berterima kasihlah. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Naikkan segala pujian syukur-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Tuhan, segala
hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya mengundang pendoa siapa? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalah bagimu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini yang luar biasa Tuhan. Di mana kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Di mana kami boleh makan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau ingatkan buat setiap kami. Biarlah kami memiliki hati yang misioner Tuhan dimanapun kami berada. Dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami menjadi suratan-suratan Tuhan yang terbuka dimanapun kami berada Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menjadi orang-orang yang dapat Tuhan membawa misi yang daripada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati apapun yang dikerjakan dan dilakukan hamba-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Meni. Kau sempurnakan senantiasa terus kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau mau pakai hamba-Mu semakin luar biasa, semakin dahsyat lagi Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Oh dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai dengan staf dan jajarannya, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri roh hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan senantiasa menguasai Bapak pemimpin negara ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil. Oh biar setiap apapun Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan. Bapak Presiden kami Engkau memberkatinya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh keluarganya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh kepemimpinannya Tuhan. Oh di dalam memimpin bangsa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk PON ke-20 yang sedang berlangsung di Papua. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ini ajang Tuhan di mana persatuan kesatuan
Bangsa kami dilihat oleh dunia Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah Tuhan. Oh, mengirimkan setiap atlet-atletnya Tuhan. Di Papua kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap para pemain, oh atlet-atlet bermain dengan sportif, bermain dengan jujur Tuhan. Mari kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, setiap tempat-tempat penginapan yang mereka pakai Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan mereka tempat itu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau jagai Tuhan. Oh pada saat-saat ini Tuhan, setiap arena-arena, setiap lapangan-lapangan yang dipakai untuk pertandingan, Engkau menyucikan, menguduskan tempat itu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, niat-niat jahat manusia, kami mau patahkan, hancurkan itu semuanya di dalam nama Yesus. Yang akan mengganggu, mengacaukan Tuhan acara PON ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap para atlet memberikan secara maksimal apa yang menjadi kemampuannya Tuhan. Sehingga membawa nama harum setiap daerah-daerah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara yang luar biasa G20 yang akan diadakan di Bali. Oh, menjadi kesempatan kami menjadi tuan rumah Tuhan. Bukan secara hal-hal yang secara kebetulan, tapi kami percaya Tuhan menyatakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah acara yang besar ini Tuhan membawa kebaikan-kebaikan buat semua bangsa yang mengikutinya Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah segala keputusan-keputusan yang dinyatakan di sana Tuhan, semua sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang besar atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih. Mampukan setiap kami, mampukan setiap pemerintah bangsa ini Tuhan, instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan ini. Mari Tuhan, mereka bersinergi, mereka bersatu hati Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani yang terbaik Tuhan, untuk bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh Engkau mempersiapkan segala sesuatunya. Oh Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih tempat-tempat, hotel-hotel yang akan dipakai Tuhan. Untuk gedung-gedung yang akan dipakai untuk pembicaraan yang luar biasa ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menguduskan, menyucikan tempat itu Tuhan. Sehingga lahirlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Dan biarlah Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Oh menjadi teladan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kehendak Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Dan kami juga untuk belajar jujur untuk mengembalikan perpuluhan Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan setiap tangan-tangan hati kami. Tuhan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Amin. Beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, kita akan memberikan persepuluhan juga persembahan syukur kita. Dan untuk rule aturannya, karena kita tetap masih dalam prokes untuk situasi yang ada, nanti bagian baris depan dan kedua setelah memberikan persepuluhan, baris ketiga dan selanjutnya kita masuk dari sebelah kanan Bapak Ibu kembali melalui jalur sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi tetap melihat, jangan bertumpuk. Melihat 1 meter biar kelihatannya kita benar-benar menjaga prokes ini. Terima kasih dan kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saya persilakan multimedia.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 10 Oktober diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal Umum GBI Citra Raya diadakan di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dimulai pada pukul 17.00 di Gedung Sport Club Citra Raya. Perayaan Natal kali ini akan dilayani oleh Bapak Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Terkait dengan informasi kebutuhan dana Natal akan disampaikan oleh tim seksi dana sebentar lagi setelah selesai pengumuman ini. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 3 sampai 24 Oktober. Adapun syarat pendaftaran baptisan air ini sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kartu anggota jemaat. Yang kedua, sudah berumur di atas 12 tahun. Yang ketiga, sudah divaksin. Yang keempat, mengikuti pengarahan baptisan air. Pengarahan baptisan air ini akan dimulai pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 22, dan tanggal 29 November. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera bisa menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Selanjutnya ada pertemuan ibadah pria yang dilakukan secara onsite di gereja. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Henry Huta Barat. Kami mengundang seluruh para pria GBI Citra Raya untuk menghadiri ibadah pria ini. Mari raih berkat-berkat firman Tuhan di dalam ibadah ini di hari Kamis tanggal 7 Oktober tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Selanjutnya ada pertemuan rapat panitia Natal yang dilakukan secara onsite di gereja hari Minggu tanggal 10 Oktober tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh para koordinator panitia Natal dan seluruh tim panitia Natal untuk hadir dalam rapat ini. Dan diharapkan seluruh panitia Natal untuk hadir on time karena di awal pertemuan akan ada pengambilan sesi foto bersama. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Ya, saya mewakili dari seksi Dana Natal ingin menyampaikan update Dana Natal dan juga beberapa informasi yang akan saya sampaikan nanti. Ini adalah update Dana Natal per tanggal 2 Oktober. Total dana yang dibutuhkan 152.050.500 dan total janji iman, ucapan Natal dan ekstra kolekte bulan September minggu ketiga terkumpul 102.030.000. Jadi dana Natal yang masih dibutuhkan dari total janji iman dan ekstra kolekte masih dibutuhkan dana sebesar 50.020.500. Kita mengimani bahwa dana yang masih kita butuhkan ini akan dicukupkan oleh Tuhan melalui kita semua. Jadi saya di sini mengajak bagi Bapak Ibu Saudara semua, kita terlibat untuk mensukseskan Natal kita. Jadi
bagaimana caranya? Mungkin next slide-nya. Yang pertama yaitu dengan partisipasi jemaat melalui janji iman jemaat. Janji iman jemaat ini kami mulai tanggal 5 September kemarin dari seksi dana sudah standby di depan untuk melayani Bapak Ibu semua. Bagi yang memerlukan janji iman jemaat maupun untuk merealisasikan janji iman, kami selalu standby, dan juga kami juga membuka untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa ibadah secara onsite, bisa melalui WA ke tim Dana Natal melalui nomor handphone saya ataupun juga link Google Form yang sudah dibagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang kesulitan dengan Google Form bisa menyampaikan WA ke saya ke nomor 0856 9370 1011. Dan dalam hal ini saya menjelaskan bahwa partisipasi jemaat melalui janji iman ini akan kita tutup sampai dengan bulan akhir Oktober ini. Karena dari gereja akan ada proyek atau target yang lain untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu, yang akan memberikan kontribusinya untuk mensukseskan Dana Natal, kami dari tim Dana akan melayani Bapak Ibu semua dengan janji iman Bapak Ibu. Jadi janji iman ini tidak harus direalisasikan saat itu. Jadi bisa untuk menuliskan terlebih dahulu. Untuk realisasinya mungkin sampai dengan bulan November akhir ya. Jadi tidak harus siap dananya dahulu, tetapi kalau Bapak Ibu rindu, jadi bisa untuk menyampaikan kepada seksi Dana Natal, baik melalui form janji iman maupun dengan WA. Terus yang kedua, ada ucapan iklan Natal, yaitu terbuka bagi jemaat, keluarga, maupun juga Bapak Ibu yang mempunyai usaha untuk berkontribusi melalui ucapan Natal di sini. Yang di sini masih tersedia yaitu untuk 1 halaman di dalam dengan kuota masih ada 5 lembar. Dengan kontribusi dana per lembarnya adalah 1 juta. Dengan setengah halaman masih ada kuota 4 lembar dan 1/4 halaman masih ada 4 lembar. Jadi untuk komsel, untuk baik dengan keluarga maupun usaha bisa untuk berkontribusi melalui ucapan Natal ini. Yang ketiga yaitu dengan cara ekstra kolekte setiap minggu ketiga. Dalam kesempatan ini sudah berlangsung 1 kali di bulan September kemarin, dan kita masih ada kesempatan 2 kali yaitu di bulan Oktober dan November, yaitu pada ibadah 1 dan ibadah 2. Kita bisa persiapkan yang terbaik untuk untuk persembahan-persembahan kita dan juga ekstra kolekte kita untuk mendukung Dana Natal ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ibadah onsite juga bisa melalui transfer seperti yang Bapak Ibu lakukan untuk persembahan-persembahan syukur, persembahan yang lain. Dengan ekstra kolekte ini ada tambahan digit kode yaitu 25 di 2 digit di paling belakang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kita yakin bahwa Tuhan mencukupkan dana Natal kita melalui kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Yosef. Ya. Saya undang staf gembala untuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kemampuan, ya Tuhan, urapan, bahkan berkat-berkat waktu kami melakukan pekerjaan. Oh, segala apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung sebagaimana janji-Mu. Terima kasih, biarlah persembahan persepuluhan ini menjadi bukti bahwa kami belajar taat untuk mengembalikan apa yang jadi milik-Mu. Dan kami percaya Engkau membuka tingkap langit mencurahkan berkat-Mu, memagari setiap berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami. Bahkan juga ya Tuhan, pohon anggur berbuah, nama Tuhan dimuliakan, dan kami disebut menjadi orang yang berbahagia. Makasih juga untuk persembahan taburan kasih, di mana kami memberi lewat kolektor. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, berkati kami di dalam segala hal, di seluruh area kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan pujian tadi, kalau Tuhan yang selamatkanku, mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Oh, haleluya.
Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sembah Yesus. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah yang luar biasa ini, kami kembalikan ucapan syukur kami. Terima kasih Engkau sudah mengurapi hamba-Hambamu, para pelayan, baik pujian penyembahan, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau sudah pakai menyatakan isi hatimu. Biarlah di bulan misi ini, kami lebih lagi mengingat panggilan setiap kami. Pakai keluarga kami Tuhan. Pakai usaha pekerjaan kami. Pakai gereja ini. Pakai gereja-gereja-Mu di Indonesia. Sebagaimana nubuat yang disampaikan untuk bangsa ini. Indonesia akan diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui misi menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pakai kami semua. Terima kasih. Pakai hamba Pak Yosef lebih lagi Tuhan. Berikan terus pewahyuan. Nyatakan anugerah-Mu. Pakai untuk menggembalakan jemaat GBI Citaraya. Ada perkara besar yang Kau akan nyatakan. Bahkan tolong juga kami ya Tuhan, Ketua BPD dan Ketua Bidang Misi Jawa, Bali dan NTB yang akan mengadakan pertemuan di bulan depan. Biarlah semuanya mempersiapkan diri. 8 BPD ini pada waktu kami bersatu melakukan kriteria-kriteria untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau sendiri memperlengkapi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari kita arahkan hati kita. Angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Kau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal untuk mendukung misi dari Allah. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah engkau dalam membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman. Kiranya firman Kristus terjadi atas dirimu. Tuhan akan engkau angkat, engkau naik bukannya turun. Menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Bahkan kecakapan dari kesanggupan.
kebaikan dari Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Yang terima berkat katakan sama-sama, amin, amin. Salam sehati, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.